Tadi, ya kalau bicara ini bagaimana kalau anaknya nggak mau dikasih tahu, tugas kita menyampaikan. Jadi ada kondisi orang tua punya salah dulu. Dia dulu nggak didik anaknya dengan benar. Kan bicara sholat umpamanya, kita disuruh untuk memerintahkan anak kita saat umur berapa? 7 tahun. Kita sampai anak 12 tahun nggak pernah kita suruh. Kita katakan, anak nggak pernah nyuruh anak-anak sholat saat. Alhamdulillah anak-anak sholat sendiri, akan dihisap orang tuanya. Walaupun anaknya sholat, orang tuanya akan dihisap. Kenapa kok nggak suruh gitu loh? Karena ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Jadi orang tua akan dihisap atas kewajiban yang dia tinggalkan. Jadi kalau sudah orang tuanya maksimal dan anaknya galak nggak mau gitu ya, boleh jadi kalau kita kerasi dia akan kabur ya, boleh jadi dia akan jadi lebih buruk lagi. Ya sudah, kita semaksimal mungkin sambil didoakan anaknya. Barakallahu fikum. Nah. Baik, di sini ada pertanyaan bapak-bapak. Iya, ini nggak usah, itu biar di situ. Anak kasih mic ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan juga para keluarga sisa dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Afwan, Ana punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama gini Ustaz, bagaimana kasusnya dan mohon nasihatnya Ustaz, jika misalkan memang ada seorang pasangan yang dia tinggal bersebelahan dengan orang tua si suami misalkan gitu kan. Jadi istri ini ikut suami tinggal di rumah, tapi rumah itu rumah sendiri cuma sebelahan doang sama orang tua si suami. Lalu ya karena sering berinteraksi, seringkali ketika suami itu pulang, seringkali istri ini curhat. Terkadang kayak ketika ada masalah, misalkan mungkin ada cekcok dengan atau mungkin salah paham dengan mertua, misalnya istri salah paham dengan mertuanya gitu. Nah lalu curhatlah dengan suaminya, keluh kesah segala macam. Nah terkadang itu bagaimana sikap suami Ustaz? Maksudnya gini, kan di satu sisi wanita ini istri itu ingin dengar Ustaz. Tapi satu sisi ada kekhawatiran ketika mendengar itu jatuhnya apakah nanti bisa menggibahi orang tua si suami. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi itu? Karena kalau nanti langsung frontal, kita nggak usah ngomongin orang tua saya kan nanti gimana tuh? Bagaimana sikap terbaik Ustaz di kondisi itu Ustaz? Jadi tetap istri merasa dengar, merasa punya seseorang yang bisa mendengarkan keluhannya dia, tapi tidak menghindari hal itu misalkan. Itu Ustaz yang pertama. Langsung tahu yang kedua. Iya, Masya Allah jamaah. Istrinya ada di sini. Allahu Akbar jamaah. Iya jamaah, ini bapak-bapak juga ya. Kita para orang tua juga harus paham bahwasanya di antara hak istri itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang ada yang privasi maksudnya. Nggak kumpul sama orang tua. Dia punya hak itu. Kamar, dapur, sama yang dia butuhkan. Kalau itu sudah diberikan maka kewajiban suami selesai. Walaupun umpamanya kumpul sama orang tua, rumahnya kumpul sama orang tua, tapi istri punya dapur sendiri, punya pintu masuk sendiri, maka haknya istri sudah terpenuhi. Seorang istri yang dikumpulkan sama mertuanya umpamanya, ya kalau istrinya ridho nggak apa-apa. Kalau istrinya nggak ridho, maka sang suami penuhin haknya dia. Baik, ternyata sudah dipenuhin haknya. Punya rumah sendiri tapi bertetanggaan sama mertua, sama orang tuanya sang suami. Apa sikap seorang suami? Yang pertama, suami sampaikan kepada istrinya untuk bersabar. Ini sebuah karunia Allah yang nggak ada tandingannya. Kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi ada usaha. Kemudian wama u'tiya ahadun ata'an. Ternyata sabar itu karunia Allah. Dan tidak ada seorang yang Allah kasih karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Tolong sang suami menguatkan kesabaran istrinya. Sampaikan bahwasanya engkau masuk surga itu nanti karena kesabaranmu. Artinya sebab ya. Bagaimana ketika penghuni surga masuk surga, malaikat yang menyambut mengatakan udkhulul jannah. Salamun alaikum. Mereka mengatakan salamun alaikum. Tibtum bima sabartum. Itu karena kesabaran kalian. Baik. Yang kedua, usahakan istri tidak terlalu sering berinteraksi sama orang tua kita.
Jadi pagi hari datang ke mertua ya, salaman sama mertua, mungkin bantuin mertua. Setelah itu pulang ke rumahnya. Sampaikan mama kalau mungkin perlu bantuan aku siap di rumah. Jadi tidak terlalu sering berinteraksi. Kenapa? Orang itu kalau sering interaksi terjadi gesekan. Gesekan itu ada yang melahirkan kehangatan, tapi ada yang melahirkan berbaret-baret. Antum lihat. Sampai luka karena gesekan tersebut. Maka perlu menghindarin itu. Kemudian yang ketiga, apa sikap suami kalau istri curhat sekarang? Maka sang suami dengarkan, nggak apa-apa dia dengarkan. Boleh jadi istri curhat itu karena cari solusi, bukan karena ghibahin. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah diperbolehkan itu dalam kondisi seorang dizolimin. Dia dizolimin, dia mengatakan aku dapat perlakuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di sini tugas suami sekarang. Kalau ternyata yang terjadi sebenarnya bukan kezoliman, katakan iya, kau sabarlah. Ibu mungkin lagi ada pikiran ya, ibu mungkin ada masalah. Karena biasa jamaah terjadi. Antum tahu seorang dokter itu ketinggalan gunting di perutnya pasien gara-gara habis ribut sama istrinya. Betul. Jadi para istri ini benar-benar harus menjaga suaminya, bagaimana dia keluar rumah dengan tenang. Anda ingin menyebutkan bahwasanya masalah itu terjadi kadang-kala karena faktor lain. Tapi ketika dia masuk rumah yang ada menantunya, ya udah dia ribut sama menantunya akhirnya. Maka katakan kepada istri, engkau sabar, boleh jadi ibu mungkin ada masalah sama ayah. Ya. Kita di kelas itu kalau ada dosen dulu yang marah-marah, oh habis ribut sama istrinya kayaknya nih. Kita yang kena masalah gitu. Semua salah itu cuma, semua salah. Walaupun jawabannya benar jadi salah sama dosen itu. Maka tadi kita, jadi itu termasuk mudah-mudahan ghibah yang diperbolehkan. Karena istri ketika menceritakan kepada suaminya, harapannya suaminya memberikan pencerahan. Yang dilakukan itu salah atau tidak. Fatwa, atau dia minta fatwa, apa sih yang harus aku lakukan. Seperti itu. Dan seorang suami harus berada di tengah. Bagaimana dia selalu datang kepada orang tua, minta maaf, istriku masih belajar jadi istri yang baik, Ma. Dia juga belajar jadi menantu yang baik. Seorang suami datang kepada istrinya mengatakan, aku minta maaf buat ibuku ya, ibuku sudah tua. Dan orang itu semakin umur jamaah karakternya kadang-kala berubah. Apalagi kalau kena penyakit, itu karakter bisa berubah. Orang yang penyabar bisa jadi pemarah. Maka tugas suami selalu berada di tengah. Bagaimana dia mendinginkan istrinya dan bagaimana juga minta maaf kepada ibunya tentang sikap istrinya. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Mungkin yang kedua Ustaz, Ana ingin bertanya, mungkin meminta nasihat Ustaz gitu. Misalkan kita sudah punya rencana lah, kita punya anak, lalu kita rencanakan kita mau anak kita nanti kita didik A, B, C, D, E. Nah, bagaimana kita menilai rencana tersebut tuh kita memang ingin mendidik itu landasannya karena takwa sama Allah, Ustaz, bukan karena iming-iming dunia. Nah, itu kan mungkin kita udah karena takwa sama Allah ternyata masih ada di situ ketergelinciran gitu, Ustaz. Mohon mungkin nasihat Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah jemaah. Jadi memang awal mulanya kembali kepada niat ya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kalau bicara ambisi kita dunia atau akhirat, ya kita sendiri yang tahu sebenarnya. Ketika kita bicara mendidik anak kita, bukan berarti kita nggak boleh bicara dunia buat mereka. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika kita duduk sama istri kita, momoknya, bicara tentang masa depan anak kita, kita tanya sama istri kita, engkau sebenarnya ingin apa sih dalam kehidupan ini? Kalau ternyata dia ingin akhirat, benar istri kita kepingin akhirat, insya Allah rencana mendidik anak itu akhirat juga. Karena kita sudah ambisinya akhirat. Tapi kalau ternyata kita memikirkan dunia, dan kita menginginkan dunia, kita mengumpulkan harta untuk dunia, dan terbukti sodakoh kita jarang umpamanya, maka boleh jadi akhirat itu hanya bungkusnya doang. Karena sebenarnya Allah melihat kepada isi hati kita. Maka tadi antum perlu duduk sama istri. Kalau bicara rencana anak ke depan ini, memang anak
mau jadi dokter. Apa sih ambisinya jadi dokter? Ingin membantu orang lain ya. Kalau bicara harta, alhamdulillah orang tua sudah cukup hartanya ya. Sampai ada seorang yang sudah sukses, dia itu anakmu jadi dokter. Bapaknya ngomong sama anaknya, nah engkau sudah tahu berapa gajinya dokter? Berapa gajinya dokter coba? Dia katakan bahwasanya berapa juta gitu loh. Apalagi dokter yang baru lulus ya, itu nggak banyak gajinya. Sang anak mengatakan, iya ayah, aku cuma kepingin memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya dia benar-benar tidak berpikir fulus. Makanya ayahnya berpikir, kalau gitu aku akan bikinkan usaha buat engkau nak. Engkau tetap menjadi dokter yang ambisinya akhirat, untuk keperluan duniamu, insya Allah kita cari lewat jalan yang lain. Jadi itu mungkin perlu ditanamkan di diri anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan ibu-ibu. Berikutnya kembali pertanyaan titipan lagi Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillah Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga, seluruh tim kajian Sisesa. Amin. Ustadz, bagaimana menyikapi anak punya anak-anak beranjak remaja? Insya Allah semoga Allah berikan istiqomah. Ana melarang secara halus anak-anak mendengarkan musik, menggambar kartun, tidak pakai mata. Tapi anak-anak suka nego menggambarnya, nanti menghapusnya. Ana tidak mau anak mencap Ana sebagai ibu yang sering melarang apa-apa tidak boleh. Apa yang harus Ana lakukan agar mereka tetap terhibur di usianya dan tetap bertakwa? Jazakallah khair. Masya Allah, jemaah. Iya. Jadi memang semua yang dilarang itu biasanya enak, jemaah. Nggak ada yang nggak enak. Jadi kalau sesuatu nggak enak dilarang, orang heran, kenapa sih nggak boleh? Orang kita memang nggak mau sama itu. Nggak perlu dilarang, kita juga nggak akan lakukan itu. Gitu. Makanya semua yang dilarang itu mesti disukain sama orang. Nah, bagaimana orang tua sekarang ketika dia duduk sama anaknya? Biasanya anak-anak tuh hanya tahu orangnya nggak, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maka orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak-anaknya. Jadi orang tua itu kadang-kala duduk sama anaknya, ajak anaknya berduaan ngobrol sama orang tuanya. Masya Allah, anak kemarin dapat kesempatan ya, bisa ngobrol panjang sama anak-anak. Itu ketika daki gunung. Karena anak cuma berdua sama dia, yang lainnya sudah sampai atas. Jadi anak berduaan sama dia, ngobrol, yang anak-anak perempuan anak itu bisa dengar ya, isi hati dia gitu. Nah, itu orang tua perlu. Jadi bukan ngobrol cuma di rumah, ajak kemana lah anak itu. Kemudian yang kedua, kalau bicara dilarang ya, orang tua perlu menjelaskan kenapa dilarang. Hari ini anak mendapatkan sesuatu yang menakjubkan sebenarnya. Di toilet laki-laki itu cuma ada tulisan yang tidak biasa. Apa tulisannya? Jangan membuang sesuatu di dalam toilet ya. Nanti kalau buntu semuanya repot kata dia. Jadi dikasih penjelasannya. Jadi larangan itu dengan penjelasan gitu kan. Biasanya kan cuma sekedar tanda nggak boleh ini kan. Itu sesuatu yang aturan banget gitu loh. Tapi hari ini bukan cuma aturan, dikasih penjelasan gitu loh. Nanti kalau buntu kan repot semuanya. Jadi kita di toilet mikir, iya betul gitu kan. Jadi orang tua pun ketika ngasih tahu anaknya itu jangan cuma mengatakan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, jangan. Anak itu kepingin tahu kenapa nggak boleh. Gitu. Makanya ketika seorang sahabat Nabi hendak menikahin seorang wanita yang cantik dan bermartabat perempuan itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, di hadis Ma'qil bin Yasar, aku dapat seorang perempuan yang cantik dan dia bermartabat, tapi sayangnya dia nggak bisa punya anak, janda dia. Nabi mengatakan, lah, jangan. Datang lagi dia, ya Rasulullah. Dia kepingin diperbolehkan gitu jemaah. Kata Nabi, lah. Akhirnya ketiga kali dia datang lagi. Ketika ketiga kali datang, Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nabi ngasih penjelasan. Engkau nikahilah wanita yang subur dan banyak anaknya dan penyayang dia.
Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu ingin umatku itu banyak gitu. Artinya engkau menikah jangan hanya untuk tujuan menyalurkan syahwat doang. Nikahlah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi menjelaskan itu, sahabat ini nggak balik lagi udah jemaah. Karena dia tahu kenapa dia dilarang. Maka orang tua tadi ketika menjelaskan kepada anaknya nggak boleh, jelaskan kenapa, lalu carikan penggantinya. Ada banyak pengganti yang boleh umpamanya. Apalah ya, bicara mungkin mendengarkan musik diganti dengan mendengarkan nasyid ya, yang mungkin tidak ada musiknya di situ. Jadi hal-hal yang masih boleh itu sebagai pengganti buat mereka. Dan orang tua perlu suka duduk sama anak. Karena kadang-kala anda lihat orang tua khususnya emak-emak ini, kadang-kala emak-emak itu kalau punya kesibukan, anaknya itu malah dikasih handphone, sini sana, sudah sana. Jadi dia mau punya urusan sendiri, tuh anak dikasih handphone. Itu terjadi gitu jemaah. Sehingga sang anak suka banget kalau orang tuanya punya urusan dah jazakallah khair. Maka dia pegang handphonenya itu dia pergi jemaah. Mungkin seperti itu ya. Perlu ada solusi dan perlu memberikan penjelasan kenapa tidak boleh. Dan sebenarnya yang dilarang itu sedikit. Makanya kalau kita katakan yang terlarang, kita akan bisa mengumpulkan. Tapi kalau yang boleh dan halal, kayaknya nggak ada buku yang bisa mengumpulkannya. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal kecuali yang dilarang. Hadza wallahu a'lam. Nah, silahkan. Kayaknya perlu beli yang lebih bagus sound systemnya. Nah, tafadhal. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Nah, tafadhal. pertanyaan berikutnya, jadi saya ada lagi mau bertanya. Baik, Ustaz, mungkin dari saya juga Ustaz, pertanyaan dari saya. Nanti posisi kita aja deh. Oke, ini terkait dengan orang tua Ustaz. Orang tua, alhamdulillah anak-anaknya sudah mulai belajar mengenal sunnah. Nah, kita ingin rasanya agar orang tua juga bisa ikut bersama-sama. Namun, alhamdulillah orang tua juga sudah berumur lanjut, Ustadz, dan juga memiliki ilmu agama juga. Gitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap, Ustadz, karena sangat sulit untuk memberitahukan bahwa dianggap bahwa ini hal baru gitu. Jadi mereka tetap berpegang terhadap apa yang mereka percayai gitu. Dan apakah cukup kita hanya berdoa, karena khawatir kalau kita memberi penjelasan seperti tadi memberi penjelasan kepada seorang anak, tentunya seringkali malah jadi debat dan kita tidak mau itu jadi dosa bagi kami gitu. Dan yang kedua, mohon Ustadz diberi nasihat terhadap pasangan yang qadarullah memang tidak diberikan, sampai saat ini tidak diberikan keturunan. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kayaknya memang modelnya kayak gitu biar nggak ngantuk. Kasih suaranya buat orang jadi nggak ngantuk. Iya, berkaitan dengan yang pertama, kalau bicara orang tua memberikan pencerahan kepada anaknya, ada hal-hal yang mungkin berseberangan dengan yang diketahui sama anaknya. Anaknya mungkin berpegang teguh dengan sesuatu yang sudah lama. Memang orang tua hanya bisa memberikan penjelasan. Kalau bicara berdebat, Ana ingat, Ana dulu pada waktu pulang dari pondok itu, Ana merasa banyak dosa sama orang tua ya. Karena kita selalu debat sama orang tua. Kita merasa yang dari pondok ini udah ngerti dalilnya apa ini tuh. Setelah Ana berpikir sekarang, ya Allah, orang tua pada waktu itu nggak tahu masalah dalil. Orang tua itu hanya tahu, ya dia belajar dari bapaknya, dari keluarganya, dan dia menganggap itulah yang benar. Kalau ini mungkin sebaliknya ya. Orang tuanya yang sudah belajar, tapi anaknya yang masih berpegang teguh dengan yang lama-lama yang sudah dia pelajari. Tugas orang tua lebih kepada menyuruh anak, coba nak, engkau belajar lagi. Oh kebalik.
Jadi ini orang tuanya yang berpegang teguh dengan, oh iya, bagaimana anak menghadapi orang tua seperti itu. Ya, kalau ngomong sama orang tua itu selalu merendahkan diri. Kalau bicara nggak mau berdebat, iya ngomong, ibu, gitu. Aku ini belajar ibu ya, mungkin salah yang pelajarin ibu. Aku minta juga pendapat ibu, sampaikan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dengan harapan ibunya mau belajar lagi. Atau kalau kita memang nggak bisa ngomong sama orang tua, terus terang ada anak-anak yang memang nggak bisa ngomong sama orang tua. Kalau ngomong sama orang tua boleh jadi dia yang nanti tadi berdebat, marah sama orang tua ya, karena merasa orang tuanya tidak mau menerima kebenaran, padahal ini dalilnya jelas ini dan itu. Maka anak tulis surat. Kita perlu belajar nulis surat buat orang tua kita. Tulis surat buat orang tua kita. Kalau orang tuanya suka baca ya, minta maaf sama orang tua, ucapkan terima kasih, lalu jelaskan, ibu. Jadi kalau orang tua kita itu mungkin punya 10 kesalahan, tulis surat itu hanya untuk 1 kesalahan. Karena bertahap memperbaiki ya. Bahasanya juga bahasa tadi tidak menggurui. Ibu menurut yang aku pelajari ya, wallahu a'lam ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah, sabda Nabi SAW, seperti ini ibu. Tapi mungkin kalau memang ada pendapat yang lainnya, Ana nggak tahu, tapi ini yang Ana pelajari. Dengan harapan orang tua itu sadar, karena kesian memang orang tua yang sudah sepuh ya, itu sulit menerima kebenaran. Kalau kita lihat ya, pengikut Nabi itu rata-rata anak muda. Kapan orang sepuh masuk Islam? Ketika Islam menaklukkan kota Mekah, baru mereka melihat dengan nyata kebenaran itu. Tapi kalau sebelum itu mereka nggak mau masuk Islam. Jadi jarang sekali orang sepuh yang masuk Islam di masa itu, kecuali setelah penaklukan kota Mekah. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Padahal anaknya sudah masuk Islam, cucunya sudah masuk Islam, menantunya sudah masuk Islam, tapi bapaknya belum masuk Islam. Ketika penaklukan kota Mekah, baru bapaknya masuk Islam. Jadi mungkin seperti itu yang harus dilakukan anak ya. Kalau bicara doa, ya doa tetap dipanjatkan. Terus terang sebagian kita diuji sama orang tuanya. Dia sudah kasih penjelasan, orang tuanya nggak mau, ya sudah, tugas dia sudah selesai. Tapi nanti cari momentum lain ya, dia sampaikan lagi pada orang tua. Jangan sampai orang tua itu dikasih tahu sampai muntah dia. Kan ada anak kan, anak nggak boleh biarkan orang tua anak. Kasih tahu lagi, akhirnya muntah dia, nggak mau lagi sama anaknya. Maka tolong cari waktu yang tepat, kemudian cari kondisi yang tepat, kemudian kita sampaikan kepada orang tua kita. Yang jelas kita nggak bisa ngasih hidayah buat orang tua kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim nggak bisa kasih hidayah buat bapaknya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya sendiri. Baik. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pasangan yang nggak punya anak. Kita itu nggak pernah keluar dari ruang ujian. Kita nggak akan pernah keluar dari masalah. Apakah orang-orang yang nggak punya anak berpikir kalau punya anak itu lebih nyaman hidupnya? Belum tentu. Berapa banyak orang tua yang mati di tangan anaknya? Berapa banyak orang tua yang menderita gara-gara anak? Makanya ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang anak, Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Sebagian orang itu dikasih anak perempuan sama Allah. Semua anaknya perempuan. Betul? Siapa yang anaknya perempuan semua di sini? Yahabu liman yasha'u inathan. Kepingin punya anak laki nggak dikasih-kasih. Ya sudah. Sampai ada seorang suami jamaah, dia yang punya anak 8 ya, semua perempuan. Dia ngomong sama istrinya, Kak, pas hamil ke-9, kalau nanti perempuan lagi aku ceraikan engkau. Subhanallah jamaah. Seakan-akan dia punya anak perempuan gara-gara istrinya. Allah yang kasih. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang dikasih semua anaknya laki. Sampai nih bapak kepingin punya anak perempuan, ibunya kepingin punya anak perempuan, nggak lahir-lahir tuh perempuan, semuanya laki. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Ustadz, katanya sekarang ada teknologi. Iya, silahkan dilakukan. Tapi belum tentu dikasih sama Allah, karena tetap yang ngasih itu Allah. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha.
Atau Allah kasih anaknya laki dan perempuan. Itu Allah yang ngasih. Bukan karena ya Allah antum kok pinter Ustaz ya, anaknya laki perempuan. Nggak ada bicara pinter sama nggak pinter jemaah. Itu urusannya Allah yang ngasih. Lalu Allah katakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan dia mandul. Siapa yang menjadikan? Allah. Terus Allah tutup ayat ini dengan ucapannya innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya Allah ketika membagi itu berdasarkan ilmu. Jadi ketika ada orang yang Allah bikin mandul, boleh jadi mandulnya dia lebih baik buat dia. Berapa banyak orang ketika mandul nggak berhenti berdoa. Dia berdoa lagi, dia sholatnya tambah sodakahnya. Kalau dikasih anak boleh jadi semuanya berhenti. Semuanya berhenti, dia terfitnah sama anaknya. Akhirnya dia tidak menjadi hamba yang soleh. Di kisah Ashabul Kahfi, di kisah surat Kahfi itu, bagaimana Khadir ketika membunuh seorang laki-laki. Kenapa dibunuh itu anak? Ini anak bikin orang tuanya bisa kafir. Allah matikan. Jadi Allah berharap dikasih ganti yang lebih baik nantinya. Jadi hendaklah yang belum punya anak berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi anak kalau dikasih anak mungkin sekarang anak berhenti berdoa. Ya memang terbukti orang kalau sudah dikasih anak, alhamdulillah selesai sudah Ustaz, usaha anak udah, anak sudah ke Singapura kemana alhamdulillah, anak umrah pada waktu itu Ustaz, setiap Ramadan umrah, setelah punya anak nggak pernah umrah Ramadan, selesai sudah. Jadi hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu berbaik sangka sama Allah yang belum punya anak. Manfaatkan waktu belum punya anak itu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi memang di dalam catatan antum nggak ada anak. Aisyah itu nggak punya anak, dan Aisyah itu nggak pernah ya, atau anak nggak pernah dapat. Aisyah itu ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah doakanlah anak kepingin punya anak. Enggak. Aisyah terus berdoa minta sama Allah SWT. Sampai meninggal nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, Hafsah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Maimunah, Juwairiyah, Sofia itu nggak punya anak semua. Jadi ketika dia belum dikasih anak, yakin ada hikmahnya di situ. Dan apakah boleh terus doa minta anak? Silahkan. Nabi Ibrahim nggak berhenti berdoa mengatakan Rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Zakaria dia mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Karena jangan sampai ada satu fase dari hidup kita itu berburuk sangka sama Allah. Itu bahaya. Ya Allah, aku ini kurang apa ya Allah? Aku sedekah sudah, haji udah, umroh sudah, kok aku nggak dikasih anak ya Allah? Ingat tuh, Aisyah lebih baik daripada engkau, tapi nggak dikasih anak sama Allah. Suaminya itu nabi loh, tapi nggak dikasih sama Allah. Doa terus kita berdoa memohon kepada Allah, karena doa itu ada banyak kebaikan di sana. Allah jauhkan dari musibah kalau yang diminta nggak dikasih, atau Allah kumpulkan doa-doa itu sebagai amal soleh kita di hari kiamat. Ada orang yang baru dikasih anak setelah 25 tahun. Maka yang sudah berumur mungkin 60 tahun, Ustaz, anak 60 tahun belum punya anak, Ustaz. Terus doa Rabbi habli minas sholihin. Nah, gimana kalau anak dikasih anak, Ustaz ya? Dia doa tapi takut dikasih anak juga karena dia sudah tua. Tapi dia berarti yakin Allah kabulkan doa dia. Silahkan terus berdoa minta sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada pertanyaan? Boleh. Pakai ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaitannya dengan berbuat baik ya, atau berbakti kepada orang tua. Kita tahu kan bahwa di Al-Quran juga menyebutkan ketika orang tua sudah lanjut usia, kita tidak boleh wala taqul lahuma uffin gitu ya Ustaz.
Tapi itu satu sisi. Sisi lain kan kita harus merawat orang tua. Nah itu level merawat orang tuanya itu, ini mohon pencerahannya itu sampai mana Ustadz? Dalam artian begini, kalau ketika orang tua makin tidak mampu untuk bergerak, beraktivitas, misalnya saya gitu Ustadz, merawat ibu saya, itu kita kan katakanlah harus memandikan misalnya. Sementara di satu sisi kita tidak boleh melihat aurat mereka gitu, atau yang anak perempuan juga nggak boleh memandikan orang tuanya. Nah itu solusinya gimana Ustaz? Itu satu sisi ya. Dan apa kewajiban seorang anak yang untuk dalam hal merawat orang tuanya itu sampai beliau meninggal? Kalau saya pernah dengar tausiah, tidak hanya sampai orang tua meninggal, tapi sampai kitanya meninggal. Nah mohon bicaranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jamaah, subhanallah ya. Ini bicara kewajiban berbakti sama orang tua. Memang ada anak yang diuji sama orang tua yang hidup berumur panjang tapi sakit. Ada sakit yang masih sadar, masih bisa ngobrol sama anaknya. Ada yang pikun. Artinya kalau kita berbuat baik kepada orang yang pikun ini, dia nggak tahu anaknya sedang berbuat baik. Tapi Allah tahu dia sedang berbuat baik sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Yang pertama dia berusaha semaksimal mungkin berbakti sama orang tuanya. Kalau bicara memang orang tuanya butuh perhatian khusus, ya, butuh untuk dimandikan. Kalau bisa memang anak laki memandikan bapaknya dia. Anak perempuan memandikan ibunya. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada Ustaz, anak nggak ada orang lain. Anak cuma sama ibu anak. Seperti cerita seorang pemuda yang gendong ibunya tawaf. Dia berkata kepada Umar bin Khattab ya, mengatakan bahwasanya aku ini merawat ibuku seperti ibuku merawat aku. Aku yang membersihkan ibuku. Dan aku palingkan wajahku. Artinya dia tidak melihat auratnya. Ketika nggak ada orang lain, artinya dia harus melakukan itu karena memang terpaksa, darurat. Tapi tetap dia memalingkan wajahnya. Dia bersihkan orang tuanya, dia palingkan wajahnya. Apakah aku sudah membalas budi baik ibu? Kata Umar, enggak. Loh, gimana sih? Kan aku sama persis gitu. Yang dilakukan ibuku ketika aku kecil, gendong. Aku gendong ibuku, ibuku sudah besar gitu. Jadi bebannya itu lebih berat daripada ibuku gendong aku dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak sama kata. Loh kok nggak sama? Iya, ketika ibumu merawatmu, memandikanmu ya, dia berharap engkau panjang umur. Tapi engkau sekarang merawat ibu, engkau berharap ibumu cepat meninggal dunia. Itu banyak terjadi, nggak bisa dibohongin ya. Kadang-kala anak, ya Allah ibu ya, lebih baik ibu kayaknya meninggal dunia, padahal sang anak ingin istirahat. Bukan ibunya yang ingin istirahat, tapi anaknya yang kepingin istirahat. Maka nggak akan pernah sama ya bagaimana kita merawat orang tua kita. Jadi kondisinya kalau terpaksa nggak ada orang lain ya seperti tadi. Tapi kalau masih bisa kita panggil pembantu perempuan untuk merawat ibu kita, perawat atau pembantu laki-laki ya untuk merawat bapak kita karena mungkin kita harus bekerja ya keluar, maka itu yang dilakukan secara maksimal. Kalau disebutkan tadi, masya Allah ya, kalau antum dengar Ustadz menyampaikan berbakti sama orang tua itu bukan sampai orang tua mati, tapi sampai kita mati, betul, sampai kita yang mati. Karena setelah orang tua meninggal dunia, orang tua kita pada waktu itu lebih butuh lagi sama kita daripada ketika dia masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, dia masih bisa berdoa sendiri. Dia masih bisa sholat, dia masih bisa bersedekah. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia nggak bisa lagi sudah. Anaknya masih bisa lakukan itu. Maka kebutuhan orang tua kepada anaknya itu ketika dia meninggal lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Maka tolong anak ini berusaha berbakti sama orang tuanya. Ketika mereka meninggal lebih maksimal lagi. Tadi dia berusaha bersedekah buat orang tuanya, mendoakan orang tuanya, apalah amal yang bisa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan intinya bersabar. Kita nih yang masih muda jamaah atau yang sudah tua, ada doa Nabi SAW. Beliau mengatakan setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, wasu'il kibar, dan masa tua yang buruk. Artinya yang pikun, yang menyusahkan orang lain. Nabi itu malah beliau minta meninggal dunia dalam kondisi sehat. Gak apa-apa. Beliau mengatakan Allahumma matti'na, ya Allah jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitan. Selama kami hidup ya Allah. Waj'alhul waritha minna. Jadikan semua itu pewaris kami. Artinya mati dalam kondisi masih sehat. Itu minta sama Allah SWT. Karena belum tentu kalau kita tua renta, anak kita mampu menghadapi kita. Makanya ada istilah ya, 10 anak itu, satu ibu bisa merawat 10 anak kan? Belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Belum tentu. Berat jamaah, berat. Hadza wallahu a'lam bissawab, seperti itu. Masya Allah, kayaknya nggak keluar di mic-nya. Iya, kayaknya terdengar, tapi suaranya terdengar. Tafadhali. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi ayah yang ingin tinggal di masjid untuk mengurusi jamaah tabligh, sedangkan fisiknya sudah tidak mumpuni? Apakah pendekatan secara kesehatan lebih baik daripada pendekatan dengan dalil untuk menghindari konflik dengan ayah, karena Anda beritahu menyangkut akidah untuk mengikuti sunnah, takut menyinggung perasaan ayah karena beliau juga orang yang sudah lama belajar agama. Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, kita tahu teman-teman kita dari berbagai jamaah yang ada, insya Allah semua ingin kebaikan. Semua ingin kebaikan, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi kadangkala ya karena keterbatasan ilmu sehingga dia mengikuti kelompok-kelompok. Pokoknya semua kelompok buat dia yang mengajak kebaikan dia akan ikutin. Khususnya kalau bicara orang tua yang sudah sepulah, udahlah ayah ini kan mau mati, yang penting apa aja kebaikan ayah kerjakan. Apa sikap anak tadi kalau orang tuanya? Kalau kita memberikan pelayanan kepada saudara kita sesama muslim, itu nggak ada masalah sebenarnya. Kita berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang non muslim pun kita disuruh berbuat baik. Bahkan kepada disebutkan tadi binatang pun kita berbuat baik gitu. Cuma sekarang bagaimana seorang ayah ini mendapatkan petunjuk ya. Kalau bicara pendekatan mana yang dipilih, pendekatan kesehatan atau pendekatan secara agama, secara ilmu, ya dua-duanya ditempuh. Cuma tadi kalau kita debat ngomong sama orang tua, seringkali nggak pernah selesai yang kita sampaikan. Karena diputus sama orang tua. Maka solusinya apa? Nulis. Tulis buat orang tua. Minta orang tua untuk membaca surat cinta kita kepada orang tua. Disitulah dijelaskan kalau bicara pendekatan agama, kita jelaskan yang aku ketahui ayah ya. Kemudian kalau bicara kesehatan, aku lakukan ini semua karena aku cinta sama ayah. Jadi itu mungkin yang perlu dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya ya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua saudara kita jemaah. Dan bukti seorang muslim itu cinta sama saudaranya, dia doakan orang lain. Dia lihat umai fulan nggak dapat hidayah, dia angkat tangannya, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, ya Allah berikan petunjuk kepada fulan. Kita ini seringkali jamaah memikirkan diri sendiri. Rasulullah SAW itu ketika beliau diusir dari Taif ya, sama orang-orang kafir itu, beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah. Mereka zalim banget, zalim banget. Allah murka sama mereka. Nabi dikasih penawaran, kalau engkau ingin, malaikat penjaga gunung itu akan menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Enggak, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya Nabi berdoa itu. Itu kejadian tahun ke-10 kenabian. Ketika tahun 8 dari Hijriah, 11 tahun kemudian, Nabi datang ke Taif hendak menaklukkan Taif. Tapi nggak bisa ditaklukkan Taif. Mereka bertahan, Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah,
Ud'ullah ala Thaqif. Ya Rasulullah, doakan kehancuran buat Thaqif, penduduk Taif itu. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi Thaqif. Ya Allah berikan hidayah kepada penduduk Taif sana, kepada Thaqif. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi bukti jamaah, kalau kita ingin kebaikan, dan itu harus ada di diri seorang muslim. Kita lihat ada kelompok-kelompok yang menyimpang mungkin, yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Engkau angkat tangan, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, ya Allah. Mudah-mudahan dia tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Itu yang perlu ada di diri kita. Hadza wallahu a'lam. Antum pakai punya ana aja kan? Ahsan ini antum. Ya Ustadz, alhamdulillah untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Untuk itu kajian pada hari ini kita tutup. Alhamdulillah binimatihi tatimus sholihat. Masya Allah, sekali lagi jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmunya yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kita diberikan rezeki untuk dapat kembali bertemu di kajian offline lagi. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin. Saya mewakili Sohibul Bait dan segenap panitia acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Jazakumullah khair atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.